menuju ke arah venue yang sudah merasakan euforianya bisa menjegal perjalanan dari tim Reject. One chance, 1%, dan kita akan melihat game yang terakhir penutup. Miramar yang akan dibawakan oleh Flo, Wolfie, dan juga Bro Pasta. Terima kasih Dana Fiska, inilah dia match terakhir kita. Kesempatan masih ada, walaupun mustahil tapi kesempatan masih ada. Berikan dukungan kalian, hashtag #InThePride Gaspol dan Hang Rimis. Di kolom live chat sekarang juga langsung saja kita masuk di match yang terakhir. The final battle, ini dia Miramar. Yes, kembali arah pesawat serupa tapi tak sama. Pelitnya yang penting sama-sama juga. Betul. Akankah kita melihat tabrak gaming yang terjadi terhadap RC kali ini? Karena adalah chance bagi beberapa tim untuk mungkin merebut title dari Reject. Tapi gimana caranya kalau Reject itu dihentikan di awal-awal poinnya? Ya, harus ada yang bisa menghentikan Reject supaya poin mereka tidak bertambah. Dan harus ada fokus tingkat tinggi dari Boom Esports supaya mereka bisa mendapatkan tempat pucuk yang ada ditempati oleh Reject untuk saat ini. Boom paling realistis, hashtag 2 maksimal mereka dapatkan. Iya. Second place. Tapi memang Cinderella story. Kalau bisa dapetin 24 poin dalam segame tanpa RC, 25 poin sorry. Tanpa RC dapetin 1 poin pun dan Alpha 7 juga rata di awal-awal. Itu kayaknya notes-nya banyak dan sulit untuk bisa direalisasikan. Notes pertama adalah Reject tidak menambah poin. Notes kedua adalah Chicken untuk Boom Esports. Notes ketiga adalah minimal 25 poin didapatkan oleh Boom Esports. Dengan tambahan notes keempat. Apa? Alpha 7 juga tidak menambah poin yang banyak. S7 juga jangan. Itu. Tapi kan S7 statusnya sekarang masih beti-beti lah. Iya, tapi jangan lupa. 1 poin yang tidak perhitungkan. ZM tidak mengganggu Boom. Itu dia. Ini tim tuh tim pengganggu banget cuy. Dan circle-nya juga agak-agak serupa ya. Kalau kita bandingkan dengan Mirip T-Regal, barat-barat juga. Oke. Kita bakal lihat apakah dari tim-tim yang bertanding bisa juga menemukan celah untuk langsung memaksimalkan zona kali ini. Sejauh ini RC terpantau tidak diganggu oleh siapapun, tampaknya tidak tim yang berani langsung menubruk mereka. Apa tim-tim di papan atas untuk mengambil gambling, tabrak mereka di awal-awal, ratakan mereka supaya mereka bisa kebalap. Tapi ini tim papan bawahnya lebih berani main loh, Flo. Sumpah ini lebih berani main banget, Dead Wolf loh. Biasanya La Cobreria menjadi prioritas utama mereka, tapi sekarang mereka split dengan sangat jauh. Dua-dua split yang mereka lakukan. Bagian scraping kiri dan arah La Cobreria mereka mainkan. Dua-dua yang mereka lakukan strateginya di game terakhir. Ya, ini menjadi strategi unik juga dari Dewe. Nggak tahu mereka mau main agresif atau emang buat maksimalin loot. Karena La Cobre harusnya berempat cukup pas untuk looting. Betul. Sama seperti Trailer Park. Split sama Ruins lah, dua-dua. Yeah. Tapi ini splitnya ekstrim banget. La Cobre sampai ke scraping pinggiran El Pozo. Makanya itu jauh banget scraping yang mereka lakukan dengan adanya El Pozo, ada Alpha 7 maksud gue di arah El Pozo. Terus ada kemungkinan besar mungkin bakal terganggu juga dengan Deeples Kia. Tapi kayaknya Deeples gak bakal keluar jauh dari arah Monte deh. Mereka bakal stay di Monte untuk tetap mempertahankan kekuasaan mereka. Karena Monte masuk di bagian tengah circle, jadi sayang banget kalau misalkan mereka lepaskan. Yang harus diperhatikan sama Deeples itu bukan lepas atau tidaknya Monte dari tempat mereka. Tapi sejauh apa dan seiseng apa IHC gangguin mereka. Iya, itu bakal jadi poin yang penting juga. VP juga cepat banget loh geraknya. Tony K loh udah sampai situ. Iya, split garis, teori garis. Bener, satu garis ini ke arah jam 1 berarti. Dia mau peragain gaya main Rotfiat. Oh, gaya mainnya Mega Conqueror pada masanya. Yes, jadi dia mau coba untuk terapin cara main Stone. Yap, karena ada Stone di dalam situ. Ada. Kata dia, bro gue ada taktik keren nih. 2019 sih efektif banget ya. Tapi kita butuh tumbal satu nih. Butuh orang dengan fire rate tinggi di bagian depan. Tony K dikirim. Semua itu saya lihat-lihatan kan. Terus Tony K bilang gini, jangan lu bilang gua. Sorry nih bro. Tapi emang waktu itu yang dikirimin buat Misa sendirian Rotfiat. Yang kuat banget. Yang paling tinggi fire rate-nya di antara yang lain. Cross combat-nya tapi ya kita betul, ngomong ya. cross combat-nya. Karena satu tim aja pernah diratain sendiri kan. Gue inget zaman dulu ya pas ya. Pertama kali tim-tim menghadapi strateginya Rotfiat dan kawan-kawan. Mereka tuh kaget pas Rotfiatnya nangkepin orang. Mereka takut lari. Pas mereka liatin replaynya, ya elah satu cuma orang sendiri. yang 3 masih di tempat looting. Kukira 4 orang udah siap nge-setup gua. Iya. Ternyata dibohongin kan. Karena selain Rotfiat dulu tuh yang mengganggu juga second man mereka Pons. Ya. Pons juga mengganggu. Online. Betul, online juga mengganggu. Cuman emang Stone pada waktu itu emang bener-bener mengganggu. Kayaknya
spotlight kedua itu Stone, baru habis itu Pons, baru online. Iya, karena Pons sama online tuh kesannya ya kayak ibaratnya support timnya lah, Iya. penyimbang lah. Si bintangnya memang Rodviat dan juga Stone terutama ya. Iya. Itu kayak ibaratnya main fragger. Tapi Rodviat dapat spotlight karena dia itu entry-nya. Betul. Pasti orang paling depan. Ya, itu kalau kita berbicara tentang sejarah dari PUBG Mobile dengan playstyle yang dimainkan oleh Vampire saat ini sedikit mengingatkan kita dengan playstyle yang pernah dimainkan oleh Mega pada masanya. Tapi ternyata Buaya kali ini bakal maju Hafiz yang akan mereka tantang, namun ternyata Buaya ini malah menerima tembakan yang begitu menyakitkan bersembunyi di balik sebuah mobil. Tapi ada satu step lagi yang terdengar membuat dia lengah. Eragat tiba-tiba datang dan Sonics hilang dengan sangat cepat. Ya, pergerakan yang amat disayangkan. Dia tadi pengen masuk dalam area rumah, ternyata nggak jadi, nggak dapat vaulting untuk masuk dalam rumah, dan ternyata ketika dia buka pintu, sudah ditunggu oleh pemain-pemain dari ROW tadi. Yep. ROW, tampaknya di awal-awal mereka berhasil secure looting spot mereka, berhasil regroup juga, dan dapetin bonus 1 poin di awal permainan kali ini. Kendaraan pun diamankan dengan posisi yang tidak mungkin dipecahin ban-bannya. Yang gue bingung kenapa tadi Snowick sendirian ya. Nggak ada bantuan dari teman-temannya, bener-bener ditinggalkan begitu saja. Nggak ada bantuan dari Monkey, nggak ada bantuan dari arah Dream, bahkan tadi Rob juga tidak membantu sama sekali. Malah yang ada di sekitaran sini yang kelihatan dari Smoke Gaming, bukan anggota dari Hafiz. Itu dia. Gue nggak tahu apakah mereka tadi melakukan looting yang emang ekstrim banget splitnya, atau memang akhirnya mereka kata mereka udah tinggalin gue aja lah, nggak mungkin selamat. Lu pada naik kesini juga resiko. Yap. Karena takutnya dia nggak sempat dari revive atau dia nggak sempat untuk diselamatin, terpaksa fight 4 lawan 3, mereka rata dan hilang chance untuk paling nggak naik peringkat lagi. Iya. Coba naik peringkat lah, mungkin dia bilang lepasinnya udah. Dan lu lihat, yang dari tadi kita perhatikan dari Miramar sebelumnya juga yang terjadi adalah battle tim papan bawah. Itu dia. Lu lihat yang udah dapetin poin ROW, tim papan bawah kali ini yang sudah mendapatkan 1 tambahan poin mereka, bahkan mereka sudah menyamai poin dari tim Nova. Ya, ini udah nyamain ya? Udah sama poinnya. Sama, oke, itu hal yang unik juga. Tapi tentu highlight of the game ini bakal jadi DRC, A7, S7, Boom, VPN juga IHC. Iya. Karena mereka lah yang ketika IHC, bener. IHC. Kalau ya di dalam posisi ini mungkin IHC nggak mungkin juara karena poinnya jaraknya cukup jauh kan. Tapi dia masih bisa ke top 3. Ya. Dan baik lagi sebuah turnamen, oke lu nggak juara. Tapi kalau lu masuk jajaran top 3, masih ada sesuatu yang lu peroleh gitu loh, Bas. Cuy, prize pool berbicara cuy. Kayak lu nggak dapetin champion ya, walaupun emang udah pastilah. Nggak ada tim yang ikut turnamen dengan target nggak juara tuh nggak mungkin. Mungkin ada yang nyari pengalaman niatnya, cuman kan pasti akan disertai dengan niat untuk menjadi juara juga. Siapa tahu gitu kan. Siapa tahu gitu kan dengan try hard yang udah mereka lakukan, latihan yang udah mereka lakukan, pengorbanan yang sudah mereka jalankan juga. Karena juara di sini akan mendapatkan 100.000 USD. Ke peringkat kedua bedanya 50.000 coy. Itu jauh banget. Peringkat kedua dapetin 50.000 USD, peringkat ketiga ngedapetin 30.000 USD, peringkat keempat mendapatkan 15.000 USB. USB lagi USD, kenapa jadi USB? USD, dolarnya dapat segitu. Ternyata kalau gue lihat peringkat 4 sampai peringkat ke-9 mereka dapat jumlah yang sama, 15.000 USD. Berarti kalau misalkan ingin dapat yang spesial, jangan peringkat 4 sampai peringkat 9. Targetnya adalah peringkat 2 dan peringkat 3. Pas gue faktor yang harus diperhitungkan. ZM tidak mengganggu, Boom. Kejadian cuy, Zebra bakal mengganggu, tapi Ponbit bisa mendapatkan 1 gereja. Ini bakal menjadi saksi siapa yang akan selamat di momen ini. Smoke di pop up. Masih ada proses penyelamatan yang bisa dilakukan oleh Bumi Sport, walaupun 1 sudah dipulangkan dan lagi-lagi Playboy yang dipulangkan ada granat yang akan dimainkan. Close combat bakal terjadi dan Frenzy tumbang. Frenzy dipulangkan, Frenzy pun hilang. Revive-nya memang berhasil tapi penyelamatannya gagal dan Nova datang. Nova bakal menjadi pelakor di antara battle antara Boom dan juga Zebra. Ya, tapi tampaknya dari Nova tidak mengetahui posisi dari semua player-playernya. ZM pun ditumbangkan dan dari Ponbit masih bertahan. Kali ini dapetin 2 pemain dari Nova. Masih bertahan seorang diri, bahkan dari Longscore juga ditumbangkan. Nova dalam posisi yang sulit karena tinggal 2 pemain yang masih aktif. Ini dia penyelamatan butuh dilakukan oleh Bumi Sport kali ini. Ayo selamatkan, selamatkan, dan Ponbit di take down oleh Paraboy. Bang Ganteng maju ke depan sana, Ponbit dipulangkan. Reizi akan menjadi pemain terakhir dari Bumi Sport. Ada granat di bagian tangan dari seorang Reizi. Molotov dilemparkan juga, pergerakan Frenzy semakin terbatas. Granat yang dilemparkan dengan jarak yang cukup dekat karena memang Frenzy atau Reizi dalam kondisi kepanikan mungkin di tengah gempuran dari tim Nova. Ya, tampaknya Reizi pun
mengurungkan niat dia untuk langsung bermain agresif, lebih memilih untuk coba menyelamatkan posisi dia, coba untuk mengulang kesuksesan yang dia alami ketika bermain di Sunhawk game pertama pada hari ini. Yap. Coba untuk solo survival sampai akhir. Rezi pun cabut, Rezi pun mengincar point placement dengan hanya satu elemen dikumpulkan oleh Boom Esport. Itu pun yang mereka dapatkan ke arah Zebra Master. Dan benar, momok mematikan, momok mengerikan di momen ini adalah Zebra. Padahal Zebra nggak terlalu serem. Tapi kalau lo zoom in serem mukanya bro. Emang iya? Iya. Coba lihat. Lu lihat dari sini nggak serem. Coba lo gue lo zoom in. Lu serem kan? Ngeri juga lama-lama ya? Iya. Serem banget kayak bilang sayang tapi telepon nama yang lain. Itu serem banget ya. Horor banget apalagi horor granat dari arah Zebra Master. Kali ini Nova bakal menghadapi sebuah gempuran. Mereka bakal mendobrak dan bisa mendapatkan satu. Lagi-lagi Bang Gantang bisa mendapatkan satu namun Dreadnought terjadi di arah sini. Dreadnought terjadi di arah Nova dan keluar dia dari persembunyiannya. Satu persatu pemain Nova di take down. Paraboy akan memberikan backup tapi revive yang akan menjadi prioritas dari tim Nova. Ya, tampaknya dari Zebra Master bakal coba buying time untuk menyelamatkan diri mereka. Coba melakukan revive juga, tapi lontaran granat coba untuk di-pressure menuju ke arah Zebra Master. Shotgun sudah dipegang. Paraboy tahu ini one shot langsung kenok kalau dia terburu-buru. Tapi lihat dari Zebra Master, tampaknya pergerakan yang begitu berani. Lompat dari atas, coba untuk pressure ke arah Nova. Tapi apa yang bisa dibuat? Shotgun gaming pun dilakukan, tapi gagal menumbangkan Nova. Zebra Master, thank you for participating dan nice try untuk PMGO kali ini. Ya, nice try juga tentunya untuk pergerakan dari Boom Esport tadi. Masih menyisakan satu, masih ada semangat untuk Boom Esport. Tapi sejauh mana Rezi bisa mempertahankan posisi dia sampai ke late game nanti. Vampire juga mendapatkan tekanan dari tembakan dari tim Hafiz. Hafiz juga mengganggu. Sumpah ini tim papan bawah ya, gangguin banget buat tim-tim papan atas. Yap, tampaknya mereka mau tempur sama siapa? Siapapun boleh. Yang penting mereka juga mau tempur. Dan tampaknya zona pun mental terus ke arah kiri. Mountain Wave pun kelewatan zonanya sampai mengambil tebing-tebing dari Miramar. Ya, bagian kiri betul-betul kosong. Tidak ada yang menguasai bagian sebelah kirinya. Fight masih terus terjadi dan IHC sedikit demi sedikit, Hafiz maksud gua, sedikit demi sedikit menambah pundi ataupun mengganggu tim yang lewat di sekitar mereka. S2G kali ini yang menjadi target dari tim Hafiz. Ya, tapi sempat terlihat juga di kamera kita di mapnya, itu dari RC ketahan sama IHC, nggak bisa masuk ke arah zona. Mereka pengen muter di pinggir-pinggir, tapi semua sisi pinggir circle udah diisi terlebih dahulu. Tadi gue sempat lihat RC yang tumbang, tapi ternyata RCB, bukan RC. RC-nya ada dua ya, RCB. RC Reject sama RCB. Regnum. RCB itu Regnum Karyabra. Regnum Karyabra, ini gabungan Jogres Team yang ada di bagian sana. Ah, Jogres sana ya? Jogresan sana, Jogresnya Turki. Gue kira meta Jogres cuma di Indo. Tidak, negara lain juga ada, region lain juga ada yang menjogres timnya. Oke. Nah, tampaknya kita lihat sini, ini gue bilang tadi, RC mau masuk ke zona, tapi IHC udah ngalangin. RC dia harus muter lagi lower ground, resikonya gede banget dan bahkan ada beberapa tim lain juga sudah melakukan setup. Yeah. Tapi ada Rezi juga one man show, lagi nahan bagian bawah. Semoga RC nggak turun ke bagian bangunan gerejanya. Ya. Dan ini sebenarnya kalau kita ngomongin zona barat bagian Miramar ya. No. Ini nggak terlalu banyak loh area enaknya. High ground-nya terbatas dan boom. Di arah bawah masih bisa terselamatkan. Karena ROW juga menembak menuju ke arah tim Reject. Ketika Reject ingin memotong pergerakan dari Rezi. Yap, tampaknya dari RC. Lagi mau spray Rezi malah dirusuhin sama Row kali ini ya. Gua yang deg-deg cuy. Begitu ngeliat Rezi di spray sama tim Reject. Selamat kan ya? Selamat. Masih belum menjadi abu-abu. Nova nge-push ke arah RC. Tabrakan terjadi, Nova menjadi the next Zebra Master. Kenok dua. Oh no, boom. Oh no, Diplekskia berhasil mendapatkan pemain terakhir dari Boom Esport dan nice try atas perjuangannya untuk Boom Esports. Yes, nice try. Pasti bagi Boom. Pertama kali kancah internasional bagus lah hasilnya ya. Oke lah ya. Ini starting yang bagus sebenarnya buat Boom Esport. Di luar adanya ekspektasi yang ada di dalam diri kita, tapi peringkat yang didapatkan sama Boom Esport itu udah terbaik dari ekspektasi gua. Gak tahu yang lainnya, tapi kalau gua ini udah terbaik buat Boom Esport. Perdana loh. Yap.
perdana dan pasti perdananya begitu jauh dari Indonesia. Betul, tapi di show must go on, flow masih berlangsung antara Reject dan juga IHC. Ada sebuah push bakal mereka lakukan, maka Nova sudah dipulangkan. Menuju ke arah lobby anggota satu mereka yang dekat dengan fight ini. Dan Reject mendapatkan tekanan kali ini. Dipaksa mundur IHC. Masih bisa mendapatkan pemain terakhir dari arah tim Nova dari Paraboy. Sudah diamankan dan Reject, last man standing. Hanya ada satu pemain terakhir dari Reject yang tersisa kali ini. Dengan kondisi yang tidak bagus dan duelo. Tidak bisa bertahan. Chance untuk tuan rumah, chance untuk Alpha 7 merebut tempat milik tim Reject. Yap, jarak poin yang cukup jauh tapi masih masuk akal dikejar kali ini dari Alpha 7. Mereka membutuhkan total 14 elim dan chicken. Yap, 24 poin. Oh nggak bisa lewat satu, 25 poin. 25. 15 elim, chicken. Bentar, gue pengen lihat perbedaan chickennya jadinya. Antara kedua tim ini lebih banyak Alpha 7. Kalaupun poinnya sama, Oh iya, otomatis Alpha yang akan memenangkan tiebreakernya. oke. Asal menyamakan berarti. Asal 24. sama aja, sama 24. poinnya aja. Itu Alpha 7 yang bakal menjadi juara karena chicken mereka sejauh ini udah 3. Kalau misalkan mereka chicken lagi untuk memenuhi syarat 24 total poin, berarti chicken mereka 4. Dengan kondisi poin yang sama, tiebreakernya bakal menang ke Alpha 7. Kalau chicken. Kalau chicken. Sementara sama chickennya. Sementara ini nggak sama, udah unggul 1. Reject 2 chicken, Alpha 7 3 chicken. Jadi even mereka hashtag 2, elim banyak pun. Yap, kalau poinnya sama, udah tetap Alpha 7 yang bakal menjadi juara. Asal mereka bisa nyamain poin dari Reject lah. Karena tiebreaker dari segi WWCD-nya dimenangkan sama tim Alpha 7. Dan sekarang dari IHC akan langsung terlambat begitu aja. Paraboy bakal langsung mendobrak, Paraboy bakal langsung bertahan. Tapi ternyata defensif dari Nova dibobol sama IHC. Oke, Nova pun pada kali ini kembali ke panggung internasional. Ternyata belum bisa menuaikan hasil yang maksimal. Bukan Nova yang kita kenal masa lalu. Tapi Bumi Sport 123 poin yang mereka punya sekarang. Vampire masih belum bisa menambahkan pundi elim mereka. Masih belum bisa membalas poin dari Bumi Sport. Tapi ini adalah poin yang begitu tipis dan sangat possible untuk dikejar oleh Vampire. Bahkan IHC. Karena IHC juga sudah menyentuh angka 120 poin. Tentu dengan poin yang mereka kumpuli dari Boom, harapan gue cuma satu. Stop VPE, stop IHC. Ya. Paling nggak 4 besar oke lah. 4 besar oke lah. Walaupun sebenarnya kalau kita ngomongin dari segi hadiah ya, peringkat 4, 5, 6, 7, 8. Sama aja. Sampai 9. Itu sama-sama ngedapetin 15.000 USD. Tapi kan Pride. Pride, betul. Pride-nya beda. Tidak hanya prize pool yang diincar, tapi Pride juga harus diincar oleh tim-tim yang bertanding. Dan Vampire mulai membuka keran eliminasi mereka, sudah mendapatkan 2 poin eliminasi. Karena mereka berhasil mendapatkan 2 pemain dari tim S2G. Dan X-Ruya juga sudah mulai bergerak. Smoke dia pop up, dia ingin menambah tambahan looting karena mungkin kurang dari segi amunisi. Iya, Pak. Kita bakal juga tampakkan dari Nextru ya masih bermain dengan keunggulan high ground advantage kali ini. Bermain di area-area tebing. Tentu membuka vision mereka ke bagian low ground bukanlah hal yang sulit. Tapi ngejaga diri dari low ground juga jadi hal yang penting. Karena minim cover, minim cekungan yang ada di bagian lower ground. Yap, dan dari arah Smoke Gaming masih bertahan mereka, bahkan mereka sudah mendapatkan pemain dari arah Dipelskia. Osal tadi dipulangkan ke arah lobby. Dari Alpha 7 mereka baru mengumpulkan 1 poin eliminasi. Itu pun sumbangan dari seorang Karilho. Setelah tadi mereka mendapatkan poin di awal-awal di arah mid gamenya. Kali ini mereka masih berjuang. Circle 6 masih menjadi kekuasaan bagian barat dari tim Alpha 7. Ya, tapi lihat sekarang juga dari tim VPE. Mereka hanya berbeda 1 poin. Dari tim Boom. Yap. Angka yang begitu dekat, angka yang begitu menyeramkan, tapi angka yang juga sering memisahkan satu tim dengan lainnya. 1 poin yang berbahaya. 1 poin sangat berharga cuy. Kita udah sering lah melihat perbedaan 1 poin, 1 chicken, 1 placement, 1 elim yang akhirnya menggagalkan tim tersebut untuk lolos, untuk juara. Tapi kali ini gengsi yang bakal diperebutkan oleh tim-tim ini. Karena walaupun peringkat 4 sampai 9 atau sampai 8 prize pool yang mereka dapatkan sama, hadiah dari prize pool yang mereka dapatkan sama. Tapi Pride yang dibilang sama Wolf itu benar, yang akan mengukur sejauh apa perkembangan dari tim tersebut, sejauh mana mereka bisa berjuang di turnamen PMGO ini. Alpha 7 sedikit terlihat bahwa mereka agak bermain pasif, tidak terlalu agresif mereka untuk berburu poin eliminasi. Yang mereka incar dari tadi menurut gua dari yang dilakukan Alpha 7 adalah objektif, objektif, dan objektif. Berbeda dengan Falcon akhirnya bisa mendapatkan pemain dari S2G. Tampaknya mereka pun harus mengakhiri perjalanan mereka di PMGO kali ini. Tim yang sempat merasakan juga
menjadi juara dunia. Ya. Tampaknya pada kali ini harus puas sementara di peringkat 3 besar PMKO. Ini yang bakal dikejar sebenarnya perebutan antara 9 dan peringkat 10 dan peringkat 10 serta peringkat 11. Karena tadi peringkat 11 ke 10 bedanya $2.000 di mana peringkat ke 10 mendapatkan 14.000 USD. Tapi peringkat 9 berbeda 1.000 sama peringkat 10. Peringkat 9 mendapatkan 15.000 USD. Berarti yang di ujung tanduk sekarang adalah RCB. Kalau poin mereka kebalap beda $1.000 sama Hafiz. Tapi beda poinnya itu juga lumayan jauh pas. Iya. Bukan angka yang terlalu Butuh mudah chicken dikejar. mereka kalau misalkan mau tukeran $1.000. Untuk Hafiz itu ngedeka kan? Yap. Atau mungkin RW No, susah. Hafiz sama RCB. Iya, Hafiz ngejar RCB kan? Dan Hafiz jangan sampai dikejar Deka karena bedanya $2.000. $2.000. 30 juta cuy. Lumayan. Lumayan dan Reject kayaknya lagi menghitung poin. Teori ngitung. Teori berhitung apakah dengan jumlah player yang enggak, Pak. tersisa bisa kebalap poin ini. Dia nunggu di lobby. Biar kalau ada yang keluar lobby ketahuan CB udah rata. Tapi kayaknya tadi udah lagi di briefing deh sama krunya. Bang, kalau poin lu gak kebalap, Bang, lu kan juara nih, Bang. Nanti entry-nya lewat sini, Bang, ya. Langsung angkat pialanya, Bang. Ntar tunggu sedikit aba-aba dari MC, Bang. Nanti di interview ya Bang ya? Nanti di interview ya, Bang, ya. Bang, translator sudah siap kan, Bang? Itu mungkin yang tadi lagi di briefing ke arah tim Reject. Karena Reject sudah tidak bermain lagi sampai di stage yang kelima ini. Dan Blue Sun akan segera bertemu sempurna. Vampire masih belum bisa menambah pundi elim mereka setelah tadi mendapatkan 2 eliminasi. Vampire masih belum membalap poin dari Bumi Sport. Tapi poin mereka sejauh ini hanya terpaut 1 berarti. Ya, 1 poin saja saat ini. Dari VPS setelah tadi mereka menambahkan 2 poin eliminasi. Kali ini mereka belum menambah poin lagi. Tapi hal tersebut bisa berubah dengan cukup cepat. Karena ada fight yang akan terjadi. Tapping dari Tony K menuju ke arah tim Falcon. Belum mengenai targetnya dan malah dari Tony K terkena peluru panas dari belakang mereka. Itu ada tim Alpha 7 dan juga House akan poin. Gue tadi ngelihat kayaknya yang ke sandwich bukan Vampire dah. Yang ke sandwich sebenarnya Deadwolf loh. Tapi ternyata malah Vampire tersandwich juga karena Alpha 7 mereka berjuang kompon mereka. Bahkan 1 anggota dari VPS sudah berhasil diamankan. Akan segera dipulangkan. Alpha 7 sudah berhasil mendapatkan sebuah momentum kalau mereka mau main agresif yang biasanya knock 1, rush. Yap, tapi Alpha 7 mereka pun nggak berani rush dengan sembarangan karena masih ada Deka yang berada di high ground. Membuat Alpha 7 nggak bisa nge-push meskipun dapetin opening ke knock yang bagus banget. Yap. Sekarang mereka kembali bersabar, kembali harus membaca keadaan dan membaca kill feed yang muncul. Ya, dan Tony K kembali lagi bisa diselamatkan. Kembali lagi Vampire bangkit dengan depan anggota mereka. 1 orang terlihat di bagian sebuah Broken Shake Stone. Terlihat dengan sangat jelas sebuah percobaan dari seorang Karyl Ho untuk bisa mendapatkan knockdown berikutnya. Karena kalau itu Stone tumbang, diselamatkannya lebih susah. Karena ketika mereka mau nyebrang nyelamatin Stone, mereka bakal open banget dari posisinya Alpha 7. D plus bisa nembak, Alpha 7 juga bisa nembak, dan itu sangat beresiko untuk tim Vampire. Tapi Alpha 7 mereka juga melawan waktu nih pas. Yes, mereka bertahan secara placement. Tapi elim mereka nggak nambah-nambah. Kalau mereka kelamaan nunggu, tim lain keburu kecicil, tim lain keburu keambil poin oleh tim-tim lainnya lagi. Iya, Mereka nggak akan bisa juara meskipun dapetin winner-winner chicken dinner. Ya, kayak Hafiz sekarang yang sudah mulai berburu eliminasi, mendapatkan 1 burung demi burung yang ada di arah tim Falcon. 2 knockdown sudah mereka dapatkan yang sampai ke steal eliminasinya, tapi Vampire sudah mulai membuka keran eliminasi mereka kembali. 1 knockdown menuju ke arah Deadwolf. Genderang perang sudah mulai terjadi kali ini. Vampire sepertinya bakal komit untuk mendobrak ke arah Deadwolf. Mereka sudah mulai menyisiri kompon demi kompon. Informasi mereka dapatkan dan Row dipulangkan knockdownnya yang didapatkan oleh Vampire. Sudah ter-revive tapi Swap sudah touchdown. Tony K sudah touchdown juga. 2 pemain sudah mulai masuk menuju ke arah pertahanan dari arah tim Deadwolf. Serigala ini bakal menjadi mangsa dari kelelawar. Tapi lihat dari DW mereka bermain dengan sangat sabar. Bahkan dari VPE dipanggil tarik mundur. Cabut? Dibohongin kah? Teori bohongin kah? Enggak. Benar mau cabut kali ini dan nampaknya dari DW coba untuk melakukan spray down ke arah VPE tapi belum menemukan targetnya. Tampaknya dari tim Alpha 7 nge-push ke arah VPE makanya dipanggil mundur. Kembali Swap dan Tony K untuk kembali melakukan defense ke arah Alpha 7. Ya, Revo tumbang, trade knock terjadi. Butuh penyelamatan menuju ke arah 2 pemain ini, 1 untuk masing-masing tim. Tapi Tony K saat ini malah dia menjadi mangsa dari tim Deadwolf. 1 knockdown kembali terjadi ke arah tim Vampire. Datang dari arah Deadwolf. 1 persatu mendapat tekanan. Sandwich dirasakan oleh VPE kali ini. Belepotan gua. SMK pun sudah dipulangkan karena lobby 4 eliminasi mereka bawa. Dan kali ini battle-nya di papan tengah. Ya, papan tengah semua beradu. Semua ingin masuk ke dalam jajaran-jajaran top 8 paling tidak ya. Karena baik lagi pas, kan 16 tim yang bermain. Lu masuk top 8, berarti lu masuk setengah tim terbaik sedunia. Paling tidak ya pas ya, paling tidak. Nah tentu itu akan menjadi sebuah pride bagi banyak tim juga ketika mereka bisa paling nggak masuk jajaran 8 besar sedunia. Ya, inilah dia
Perebutan di barisan papan atas. Vampire sudah menyamai poin dari arah Bumi Sport. Pulang di peringkat ini, Vampire ke bala Bumi Sport. Karena hashtag 8 mendapatkan 1 placement point, hashtag 7 juga mendapatkan 1 placement point. Sepertinya Bumi Sport sudah pasti kebalap oleh tim Vampire dengan kondisi 8 tim yang tersisa saat ini. Revive kayaknya nggak bisa dilakukan, Stone bakal direlakan begitu saja karena proses penyelamatannya bakal susah banget untuk bisa nge-up kembali ke arah Stone-nya. Ya, tapi tentu ya, kita lihat dari Stone pun sangat sulit diselamatkan, akan direlakan juga. Karena paling tidak VPE masih bisa bertahan dengan 3 player mereka di sisi belakang. Tapi dengan 8 tim tersisa, banyak tim yang udah bonyok juga. Tentu semua tim yang survive ingin mendapatkan posisi di bagian bukit ini. Yang sudah diisi oleh Carilio, Deka, dan juga Nextruya. Nextruya enak banget kontrol zona mereka. 2 orang sudah di tengah, 2 orang masih ditinggalkan di bagian belakang. Kayaknya yang dilakukan sama Nextruya adalah meminimalisir entry dari IHC. Informasi sudah masuk ke arah mereka. Tinggal gimana caranya mereka bisa men-sounding out IHC supaya nggak kritik tempat yang sudah ditempatin oleh Nextruya kali ini. Bahkan Alpha 7 masih berusaha untuk bisa mendapatkan korban yang kedua dan berhasil. Kali ini Tony K tumbangnya bukan dari Deadwolf, tumbangnya dari Alpha 7. Ya, Alpha 7 masih coba untuk mencari elim-elim yang mereka cari. Revo tertumbangkan, tapi pas 3-19, sisa 16. Mereka butuh 14 karena elimination kan, paling enggak. Ini udah nggak bisa berarti ya? Bisa. Tapi harus disapu bersih dong. Ratain semua. Ratain semuanya dan itu sulit banget coy. Alpha 7 dengan 2 orang. Tempat loh. Betul, Alpha 7 juga nggak dapat tempat yang enak banget dan Deadwolf dipulangkan tanpa eliminasi. 1 placement point mereka bawa karena mereka pulang di peringkat ke-8. Peringkat ke-7 juga sudah diamankan oleh Hafiz. 6 tim tersisa kali ini. Alpha 7 bisakah mereka mengejar 24 poin yang mereka butuhkan untuk bisa meretake tempat. Dari tim Reject sepertinya sulit untuk mereka. Margelin sudah mulai bergerak kembali dan mengejar Swap. Cukup tercicil namun Margelin lah yang tumbang karena Vampire meng-counter tembakan yang dilakukan oleh Alpha 7. Yap, langsung didorong juga oleh tim VPE. Tampaknya mereka ingin membalas kali ini dan ingin mengambil poin dari tim Alpha 7. Alpha 7 tinggal 1 pemain terakhir. Tampaknya kembali merebut juara bukan hal yang mustahil saat ini ya. Tapi hal yang terlalu sulit bagi mereka. Udah gak mustahil lagi ya. Udah tertutup kesempatannya untuk merebut juara dari tim Reject. Sudah dipastikan Reject menjadi champion untuk di PMGO Brazil 2024. Dan 6 tim inilah yang akan beradu nasib dan gengsi. Seperti apa akhir dari placement mereka di leaderboard PMGO. Saat ini Alpha 7 kayaknya lebih takut untuk dibalap oleh VP. Udah senang banget mereka. Gue di Alpha 7, gue bukan takut untuk ngebalap RC. Gue lebih takut dibalap VPE. Betul, karena VPE masih hidup. VPE udah mendapatkan 5 eliminasi. Dan tentunya poin placement mereka juga pasti bakal bertambah gitu. Seiring dengan kehidupan mereka di top 6 sementara ini. Kalau Alpha 7 ternyata sekarang, gue takut banget untuk dikejar sama tim VPE. Karena sangat mungkin dibalap. Lihat Carilho dengan kondisi yang tegang banget. Karena 2 pemain bakal langsung menabrak. Tapi Carilho bisa mendapatkan 1. Rambonya bisa mendapatkan 1 pemain dari tim Vampire. Dan bagusnya Vampire, mereka nggak ngotot. Mereka main sabar. Mereka tahu mereka punya momentum. Tapi granat datang dari bagian Dipleskia. Dipleskia mengganggu fight ini. Dipleskia memberikan tekanan. Nextruya juga memberikan dari bagian sebelah kanan. Vampire dalam tekanan. Vampire dalam tekanan dari 3 tim yang berbeda. Diples, Alpha 7, Nextruya. Semua mata tertuju menuju ke arah tim Vampire. Swipe merespon ke arah sebelah kanan. Tapi Carilho menunggu kepala yang keluar dan Tony K tumbang. Backstab dari tim Nextruya sukses untuk bisa menjatuhkan pemain-pemain dari tim Vampire. Tampaknya dari Vampire terjepit dari berbagai angle. Kali ini membuat Carilho malah selamat. Dikasih waktu untuk bertahan lebih lama lagi. Tony K di belakang karena lobby menyisakan 2 pemain dari tim VPE. Tampaknya dari seorang Nuzi pun sudah revive. Tapi Schwab, apakah mau percobaan ketiga untuk ngintip? Atau apakah dia bakal bermain lebih defensif? Carilho mengetahui bahwa VPE pun sedikit ragu. Ada lawan di atasnya. Tampaknya bukan lawan tapi teman di atas dia. Dia pun lebih pede coba nge-pick ke arah VPE. Ini karena kondisinya Carilho tuh mepet banget sama tebing. Dipleskia nggak punya informasi menuju ke Carilho. Dan kalaupun mereka mau ngambil Carilho, kalaupun mereka tahu Carilho di bawah sana, beresiko banget kalau Dipleskia belum meratakan Vampire. Zona sudah mulai bergerak kembali. Nextruya melakukan sebuah regroup position. Tapi Vampire, PR mereka harus bisa nge-clearing Carilho di bawah bebatuan ini. Ya, tapi tampaknya malah VPE yang pulang ke arah lobby. VPE harus top 3 ya. Top 4. 3. Top 6 itu dapat tambahan 2 point placement balap. Iya, kebalap S2G kebalap. Harusnya mereka di peringkat ketiga. Ini leaderboard atau live status yang belum ditambahkan sama placement point. Baru murni elim aja. Yap. Kita bakal ngelihat nanti overall leaderboardnya.
setelah momen-momen ini selesai, 5 tim yang masih ngotot, ini di Pluskia itu ada di peringkat ke-11. Ke-11 itu 12.000 USD. Poin mereka beda dikit sama Hafiz. Enggak, udah lewat. Kalau sama placement lewat. Ya udah, berarti di Pluskia udah dapetin peringkat ke-10. Peringkat ke-10, 14.000 USD. Nambah hadiah yang dikumpulkan oleh di Pluskia. Oke. Sekarang tinggal IHC bisa ngebalap tim Boom. Ya. Udah lewat sih by the way. Udah lewat ya? Udah lewat. Sama poin placement ya? Ya. Berarti Boom mentok-mentoknya sekarang mereka di peringkat ke-6. Oke. Itu berarti yang akan dirasakan oleh Boom Esports. Karena memang ini krusial banget untuk 2 Miramar terakhir. Malah map Miramar lah yang menjadi penghalang Boom untuk kekeh di peringkat top 3. Iya. Ya pasti menjadi pembelajaran juga. Tapi ya mengingat pengalaman yang berharga bagi Boom, kesempatan pertama mereka juga Setuju berada gua. di panggung internasional, jujur gue gak kecewa. Sama sekali gak ada kekecewaan dari gue. Dan sebenarnya kalau kita ngomongin dari segi circle, ini emang susah banget buat Boom Esports. Karena Boom di arah kanan, Impala, Kebanting kiri jauh. circle-nya ke barat, ke Ladrilera. Itu emang sulit banget. Dan Alpha 7, selesai perjalanan mereka dipulangkan. Mereka bergerak lobby, battle terjadi. Kembali lagi di bagian papan tengah dan papan bawah. Battle antara Next Ruya melawan di Pluskia. Iya, tampaknya kembali battle terjadi di late game di antara tim-tim yang sejauh ini ada di papan bawah. Tapi baik lagi, pride is pride, last game is last game. Tentu kedua tim ini ingin mendapatkan fight terakhir yang bagus, yang seru, yang membanggakan diri mereka juga. Ya. DK lawan NR, who's gonna be the last tim to get WWCD kali ini? Apakah back to back chicken bakal ada di arah di Pluskia? Tapi 2 tumbang, last man standing dan chicken dinner. Next Ruya menutup hari ini, menutup match terakhir untuk chicken dinner bagi mereka. Kecewa wajah mereka di Miramar sebelumnya terbayarkan di Miramar terakhir di hari ini. Dan lihat muka-muka dari pemain RC, tampaknya mereka pun kaget dengan hasil mereka capai di PMGO kali ini. Yap. Dan kita bakal mengundang kembali untuk bergabung bersama kita, Dona Fiska. Wah, luar biasa. Hari yang terakhir dari PUBG Mobile Global Open 2024. Dan sudah bisa dipastikan, of course, tim Reject yang bisa memenangkan PMGO pertama ini. Siapa yang sangka mereka yang bisa mendapatkan kemenangan. Ini adalah kemenangan pertama dari tim Jepang di kancah global. Yep. Coming from a small region to the big stage, and they are growing even bigger now. Dan sekarang kita akan melihat momen terakhir yang telah dimenangkan oleh tim siapa Barbasta? Tim Istanbul. Next Ruya tadi kan? Istanbul Wildcats Next Ruya. Itu Itu dia, atau NRX. IWNRX ya. Ya, NRX. Ini dia Panjang ya. momen terakhir yang sudah dimenangkan oleh sekali lagi tim Istanbul Wildcats Next Ruya. Ini dia. Itu dia. Alright, jadi balik lagi. Di beberapa kali kesempatan terakhir memang sudah disaksikan oleh kita semuanya. Dan balik lagi ini akan menjadi momen-momen terakhir tim-tim yang berada di posisi bawah dari klasemen. Tapi anyway, kita akan melihat dari stage kita secara langsung live dari Sao Paulo, Brazil. Wajah-wajah dari pemain tim Reject yang sekali lagi coming from a small region to the big stage, and they are growing even bigger now. 2024 adalah tahun di mana kita menyaksikan begitu dinamisnya skena PUBG Mobile di dunia. Di 2024